Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktavia Putri dengan NIM 2005120461 dari kelas Teknik Informatika 2020A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang subnetting dan akan menyimulasikan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk memenuhi tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. Subnetting. Subnetting sendiri adalah proses untuk memecah atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP yang ada. Dengan menggunakan subnetting, dapat dibuat network dengan batasan host yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi subnetting, yang pertama yaitu mengefisienkan alamat IP, yang kedua mengurangi traffic jaringan, lalu yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan, yang keempat mengoptimalkan kerja dan kecepatan jaringan. Lalu ada juga tujuan dari subnetting. Yang pertama untuk mengefisienkan pengalamatan, yang kedua membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil, yang ketiga menempatkan suatu host, yang keempat mengatasi suatu masalah hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima mengefisienkan alokasi IP address, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu meningkatkan security, yaitu keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti. Di sini saya akan menyimulasikan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya akan membuat dua lab dengan 6 device, masing-masing 3 device. Tidak menggunakan PC0 ya, kita fokus PC0 agar tidak mengerindam satu persatu. Karena kita mulai dari PC1, 4, PC5, PC6. Kita juga membutuhkan router. Router dan switch. Kita drag switch terlebih dahulu. Kita menggunakan PT switch. Lalu kita menggunakan router, PT router. Setelah itu kita hubungkan satu persatu. Kita hubungkan satu persatu menggunakan kabel. Isi dengan switch dengan router. Lalu switch 0 dengan router, switch 1 dengan router. Lalu kita lihat bahwa sebelah kanan adalah bus Ethernet 0 dan sebelah kiri bus Ethernet 1. Namun kabel belum terhubung, maka kita akan mencoba menghubungkannya. Kita nyalakan dengan router configuration interface bus Ethernet 0. Kita nyalakan bus Ethernet 1, kita nyalakan juga. Dan hasilnya akan hijau, akan terhubung. Sambil itu kita coba men-set IP address pada masing-masing PC. Desktop IP configuration, kita menggunakan IP 192.1.1.1, subnet max-nya kita akan 192. Kita juga akan menambahkan IP gateway 168.1.1. Lalu di PC2 kita desktop IP configuration 192.168.1.2. Subnet max-nya kita ganti 192. Kita juga akan menambahkan IP gateway 192.168.1.10. Setelah itu kita beralih ke PC3. Di PC3 ini tidak akan ditambahkan gateway. Kita atur IP address-nya terlebih dahulu.
Lalu subnetnya kita ganti 192. Lalu IP gateway-nya kita biarkan seperti ini karena kita tidak akan menambahkan IP gateway. Lalu kita ke PC 4 desktop IP configuration. Kita menggunakan IP address 192.168.1.65. Mengapa demikian? Karena pada subnet Max Lab 2 ini IP address-nya adalah 192.168.1.64/26. Jadi kita mulai dari 65. Kita ubah IP gateway-nya juga 158.1.100. Lalu kita ke PC 5 nanti desktop IP configuration itu 92.168.1.66. subnetnya kita ganti 192. Lalu kita tetap seperti itu gateway-nya karena kita tidak akan menambahkan IP gateway. Pada PC 5 desktop IP configuration 192.168.1.67. kita ubah menjadi 192. Kita tambahkan IP gateway, kita tetap. Setelah device sudah di setting IP-nya, kita juga akan menyeting IP gateway pada router, yaitu pada configuration interface face Ethernet 0. Karena face Ethernet 0 berhubung dengan switch 0 yaitu lab 1, kita samakan IP gateway-nya dengan lab 1. Subnet max kita udah 192. Lalu di face Ethernet 1 kita samakan dengan lab 2. 92.168.1.100 subnet max. Kita lihat kabel semuanya sudah terhubung. Lalu kita akan mensimulasikannya. Kita akan masuk ke mode simulation. Kita akan mensimulasikannya. Sebelum itu kita edit filtersnya. Sebelumnya filters akan tercentang semua. Kita show none. Kita centang SMP saja agar mempermudah. Lalu kita akan melakukan percobaan mengirimkan paket. Yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat, kita simulasikan. PC 1 akan mengirimkan ke switch akan mengirimkan ke PC 3, PC 3 akan mengembalikan ke switch akan mengembalikan ke PC 3. Kita lihat paket berhasil. PC 1 berhasil karena PC 1 dan PC 3 ini berada pada area yang sama. Meskipun PC 3 tidak memiliki gateway, paket bisa berhasil dikirimkan. Kita coba simulasi kedua, mengirimkan PC 1 ke PC 4. Ini dua-duanya memiliki IP gateway. PC 1 ke PC switch 0 ke router. ARP belum ditemukan, kita coba sekali lagi. PC 1 ke switch 0 ke router ke switch ke PC 4. Kita lihat, lalu PC 4 akan mengembalikannya ke switch 1 ke router ke switch 0, lalu switch 0 mengembalikan ke PC 1. Pengiriman paket berhasil. Ini terjadi karena meskipun mereka di area yang berbeda, namun keduanya memiliki gateway, maka paket berhasil dikirimkan. Kita hapus, kita coba simulasi ketiga dari PC 2 ke PC 5. Kita coba, kita simulasikan. Kita simulasikan PC 2 akan mengirimkan ke switch 0. Switch 0 akan mengirimkan ke router akan belum terbaca RFP-nya, kita ulangi. PC 2 ke switch 0 ke router ke switch 1
switch 1 ke PC5. Kita lihat ternyata tidak berhasil. Ini karena apa? Karena hanya PC2 yang memiliki IP gateway, PC5 tidak memiliki IP gateway. Jadi paket hanya bisa dikirimkan dan tidak bisa dikembalikan karena PC5 tidak mengetahui jalannya. Boleh kita hapus, kita coba dari PC3 ke PC6. Ini dua-duanya tidak memiliki IP gateway. Kita coba, ternyata gagal. Karena PC3 tidak mengetahui jalan ke PC6, jadi paket tidak bisa dikirimkan. Kita hapus. Lalu selain itu kita juga bisa mensimulasi, kita juga bisa ke mode real time. Kita coba ke mode real time terlebih dahulu. Kita coba dari PC1, yaitu kita pencet PC1-nya desktop command prompt. Kita menggunakan command tracer lalu IP-nya. Kita coba ke PC3, yaitu IP-nya 192.168.1.3. Kita lihat apakah tracing berhasil. Tracing bisa dilakukan. Lalu kita coba dari PC1 ke PC4, tracer lalu IP-nya, yaitu IP-nya 192.168.1.65. Kita lihat berhasil trace complete. Dari dikirimkan ke IP gateway lalu ke PC5. Lalu kita coba lagi seperti tadi, PC2 ke PC5, kita desktop command prompt menggunakan command tracer lalu IP-nya 192.168.1.66 IP PC5. Kita lihat tracer itu. Kita coba lagi 192.168.1.66. Coba kita lihat bisa dikirimkan ke router. Apakah tracing berhasil? Kita coba lihat. Ternyata tidak bisa. Request timeout. Jadi tidak bisa karena tidak memiliki IP gateway. Kita coba dari PC3 ke PC6. Tracer IP address PC6 192.1.1.67. Kita lihat apakah berhasil. Ternyata tidak berhasil ya. Dia akan mengeluarkan request timeout. Nah, dua-duanya tidak memiliki IP gateway. Jadi tracingnya gagal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengiriman paket jika pada area yang sama bisa walaupun tidak memakai gateway, tidak memiliki gateway. Namun jika ingin mengirimkan ke area yang berbeda, kita membutuhkan gateway. Jika gateway hanya ada pada salah satu, paket hanya bisa dikirimkan namun tidak bisa dikembalikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.